Oke, selibatan lah. Nah dari situ Ngantuk langsung kali. mana itu capek berhasil berhasil ber berimajinasi, Halusinasi. berhalusinasi tuh kayaknya enggak dah. Posisi ya gue masih seger itu, seger banget. Kan dari Cuman mental udah terkapar gitu. mental udah terkapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini gue ditemenin sama dia, si Bobo Boy, Bobrok. Kita mau membahas tentang inian, kejadian-kejadian di luar nalar ketika kita bikin video sambung rasa. Di video yang udah jadi nggak ada cerita itu, nggak ada kejadian luar nalar itu, di luar nalar nggak ada. Cuman kita mau bikin. Gua dari Jakarta ke Jawa Tengah itu naik motor nggak ada oli. Iya kan, Boy? Yoi. Motor dia. Sebelum perjalanan lu udah servis, Boy? Servis lah. Servis habis itu banyak servisnya. Iya, jadi kita udah yakin banget gitu. Motor habis diservis berarti aman, ya kan, Boy? Aman, pasti. Harusnya sih aman. Untuk jarak jauh aman. Cuman terjadi kendala itu di Jawa Tengah. Daerah Wonosobo. Perbatasan Banjar Wonosobo. Perbatasan Banjarnegara Wonosobo. Itu sore, sekitar jam 4 sore. Iya. Motor dipakai tiba-tiba mati. Terus Update lagi. nyalain lagi, jalan bentar mati. Itu lama tuh begitu. Ya kan, Boy? Ada lumayan lama lah, jarak jauh. Motor jalan dikit mati, jalan dikit mati. Akhirnya kita cari bengkel. Sepanjang perjalanan nggak ada bengkel. Akhirnya kita nanya kang parkir, bang bengkel di mana bang? Wah mas nggak ada katanya. Iya, sore. Di sini bengkel cuman sampai jam 3. Terus bingung kan kita ya. Iya. Akhirnya mau nggak mau ya harus mau jalan terus. Maksain Paksa jalan tuh terus. motor. Akhirnya nemu satu bengkel. Dan kita samperin. Sampai di bengkel dicek semua. Ternyata mesin aman. Akhirnya abang-abangnya ngecek oli. Ternyata pas dicek olinya kering. Abangnya bingung. Kita lebih bingung, Pasti. ya kan? Kata dia motor habis diservis. Gue ngotot dong. Habis diservis bang. Gitu. Gimana ceritanya nggak ada oli, gitu kan? Cuman kenyataannya nggak ada oli, gitu. Ya udahlah, akhirnya beli oli. Kita beli oli Oli cadangan. 2 botol. Kayak anak Vespa, boy. Iya. Cuman abangnya khawatir rembes waktu itu. Ya udah, kita jalan sampai Kediri, kita bawa ke bengkel resmi kan. Iya. Dibongkar ternyata nggak ada yang bocor, nggak ada yang rembes. Ini rembes. Aman semuanya. Itu satu kejadian. Ya menurut kita nggak masuk akal ya, Nggak Bang. masuk akal. Karena Luar nalar banget lah. nggak ada oli. Dan harusnya misalkan kalau nggak ada oli kering gitu ya, pasti bakal kejadian satu, ya kaget mati, ya kan? Itu membahayakan kita di jalan tuh pasti tiba-tiba mati. Yang kedua, ya pengeluaran kita kan nggak ada duit ya saat itu ya. Ya bingung juga, cuman bisa beli oli 2 pas-pasan gitu kan. Cuman buat maksain keadaan, gimana caranya harus sampai Kediri gitu kan. Oh iya, waktu itu kita jalan nggak megang duit. Alhamdulillah, masih alhamdulillah. Kita modal yakin. Ternyata kita pulangnya bawa duit. Alhamdulillah itu. Itu juga kita nggak minta. Ha-ha. Emang Banyak ya, kekasihan kan. tampang kita Banyak kekasihan. iya. Banyak orang baik ya tepatnya ya. Nah. Banyak orang baik selama kita perjalanan. Banyak orang baik yang bahasanya kayak support kita ya. Ya kasihan. Iya, jangan bilang kasihan, support lah bahasanya. Gitu lebih asik ya. Iya. Soalnya wali-wali kesianan nih, gembel jalan jauh-jauh nggak punya duit, akhirnya dibagi duit.
Itu juga nggak masuk akal kan, boy. Pas iyalah, itu luar ekspektasi. Sampai akhirnya gue pulang ke Jakarta itu punya duit lumayan waktu itu. Iya, bisa bawa oleh-oleh gitu kan. Heeh. Hebat ya. Luar biasa itu kejadian luar nalar banget itu. Itu satu kejadian yang menurut kita itu di luar nalar. Terus apa lagi, boy? Terus ada nih Nau, di Kartasura masih, jadi kita datang ke Kartasura, satu Sura tuh di ke makam apa sih? Keraton Kartasura. Jadi posisi itu Keraton Kartasura itu buat teman-teman nih yang mau ke sono, mau masuk Kartasura tuh ada masjid langsung kan, pada ada masjid. Keraton lama ya, Keraton yang lama. baru-baru ini. Oh, yang beritanya dijebol temboknya tuh. Buat Itu. jalan apa ya? Iya, buat jalan. Jalan warga sekitar. Itu di keraton situ kita. Iya kan, di depannya nggak jauh dari situ ada batu gede tuh. Batu gede, tapi ada panggung gitu, ada beton, ada baru batu gede. Itu gede, tangganya tuh ada perdupaan gitulah. Nah, setiap batu tuh ada apa namanya? Payung. Iya, tahu gua. Iya. Bener. Ada payung. Nah, di situ kan gua muncul ide buat video. Bikin video ya nggak lama lah, cuman gua lagi kondisi ngerokok gitu kan. Nah, tuh punya ide kayak gitu, akhirnya gua coba dah kan, Nong tekin gue bikin video dong tuh di tengah-tengah batu sambil ngerokok gitu kan. Gue ngerokok dah, bikin video deh kan, posisi sila itu ya di atas kan, posisi begini lah, di atas gua sila rokok. Nah, selesai rapih tag video, gua mau berdiri nih, badan lemes kayak orang sakit sih itu kan ya, badan lemes, kepala pusing. Gue pikir gue kenapa kan, makan udah posisi habis makan siang kita, habis makan siang tuh. Terus tidur alhamdulillah udah. Gue sakit kenapa kan, gue pikir ya udah kan, akhirnya ya udahlah, dipikirin banget juga apa ya kan. Tapi itu salah satu kejadian di Keraton Lama Kartasura ya, yang menurut gue di luar nalar, nggak masuk logika gue. Kenapa kok gue bisa tiba-tiba pusing, lemas. Kalau Oli masuk apaan? di logika? Enggak lah. Oh, enggak. Gimana? Berarti Oli di logika kita berdua nggak masuk? Nggak masuk. Kita berdua nih sepakat nggak masuk. Oli. Kalau yang gue sakit sama gue yang pusing, masuk logika lu nggak? Nggak sopan. Oke. Iya. Ya udah. Karena nggak sopan Jadi akhirnya dikasih pusing gitu kan, kasih lemas. Nggak dikasih pusing, sampai mau ngasih pusing. Ya akhirnya timbul lemas sama timbul pusing. Ada lagi masih sekitar sekarang tuh di Karanganyar itu udah malam, terus itu malam kita ke sana, sangat malam. Sampai sana juga lumayan larut malam nggak salah. Sana tuh di Bukit Jabal Kanil, Petilasan Syekh Maulana Maghribi. Itu konsep video sambung rasa ya, itu kan dibuat konsep nih, karena malu nih kan. Masuk, kita dari belakang ngetek, set gue jalan depan masuk. Posisi makam itu, posisi area makam kan, pertama bangunan depan tuh kayak teras lah bahasa gue ya, teras. Situ ada pintu masuk. Nah, habis ruang tengah, biasanya ruang tengah baru ada ruang utama. Harusnya kan di skrip ya gak, gua masuk lagi sampai ke ruang utama, ya kan. Tapi karena gua kurang cerdas aja, ya kan. Gua masuk cuma sampai ruang depan doang, bahasa gitu ya. Ruang depan, duduk, udah. Kan, tawa-tawanya nggak dijelasin. Tahu tentar, kan duduk dulu lagi kita video, duduk, habis rapi take video, gua duduk di depan tuh, nongkrong, tawa-tawa, itu nggak sopan. Akhirnya itu
Menurut gue lebih parah ya pusingnya ya, kayak vertigo. Vertigo, lu tau gak sih vertigo? Naik vertigo, Tahu. muter, gelengan. Gue duduk begini nih, gelengan. Aduh, ini gue kenapa ya? Lama tuh gue ngerasain begitu. Sama badan gue lemas, panas. Heeh. Tuh, lagi nongkrong. Nah, itu kejadian, ya bener tadi kata lu sih, nggak sopan. Sopan harusnya masuk ke dalam, bahasanya terus ke dalam gitu, nyambung rasa langsung gitu. Kenapa harus di depan sih kan gitu harusnya. Kenapa harus ketawa-tawa bukannya masuk gitu? Iya, kenapa harus nongkrong depan, nggak ngerapain sampai masuk kan gitu harusnya. Itu kejadian di Karanganyar yang ya aneh lah buat gua, ya kan. Buat gua aneh, di logika langsung gua dikasih vertigo sama panas sama lemas badan gua. Terus ada lagi yang pas kita mau ke arah balik, pas kita mau dari Jawa Tengah tuh arah balik, itu jadi ceritanya udah malam nih, jam 9-an lah, persiapan kita mau arah pulang. Tapi kita ada rencana buat mampir ke rumah teman kita kan. Kita mau, sebelum mampir itu kita ada rencana juga mampir ke Kianggem Pengging, kita tuh bareng-bareng. Nah, posisi sudah larut malam juga, jam 9-an, terus kita lihat waktu, wah kayaknya nggak sempet nih, soalnya jarak dari lokasi gua tuh, itu kan gua lokasi di kampus ya, dalam kampus, ke rumah teman gue tuh lumayan jauh, lumayan berapa jam lah. Nggak etis dong kita namu ke rumah orang tengah malam gitu kan. Salah tiga ya, lumayan jauh, nggak etis. Akhirnya ya udah kita batalin dah, bahasanya kita nggak jadi mampir dah ke Kiageng Pengging tuh, nggak jadi mampir. Nggak selang lama begitu kita dikasih hujan. ya tahu gua. Ya kan, kasih hujan, biar kenceng, deras banget hujannya. Deras, tungguin. Ya udah, akhirnya kita juga mutusin, ini kalau hujannya kelar nih, kita mampir, ya kan. Terang, langsung nggak selang lama, lihat terang. Wah, kita suruh mampir, berarti kita mampir. Pas udah siapin motor, keluarin motor deh. Udah bahasain nih, ini kan nggak jauh dari kampus UIN, iya UIN ya. UIN ke belok kanan kan langsung lampu merah tuh ya. Belok kiri. Iya belok kiri kan langsung lampu merah. Lampu merah belok kiri. Iya maksud gua dari keluar UIN kan kita kanan dulu tuh. Lampu merah kita harusnya belok kiri. Belok kiri dulu. Ya kan? Ya kiri. Lurus. Lampu merah. Kiri. Harusnya kita kiri. Kita malah lurus kan. Tuh, jadi di lampu merah kedua itulah, ya kan, kita mutusin, wah udah kemalaman juga nih, udah larut malam banget itu, hampir jam 10:30 ya, jam 11-an lah, udah larut malam juga kan. Gue pikir karena dari kata Sora ke Salatiga jauh, ya udahlah kita mutusin juga buat ya nggak jadi mampir lah. Dari omongan begitu tuh, dari rencana begitu, kita punya rencana kan, nggak jadi mampir, aja kita labasin. Kasih hujan lagi, astagfirullah, ya kan. Itu dari situ sampai rumah teman kita tuh hujan kan lumayan lama ya, 2 jam 3 jam ada kali ya. Subuh. Berarti sampai jam 4 ya. Subuh. Ini berarti kan dikasih hujan sampai nyampe ke lokasi rumah teman kita gitu. Itu di luar nalar menurut Iyalah. lo? Mungkin lagi emang musim hujan kali, lu lebay banget sih di luar nalar. Iya kan? Iya kan, itu menurut lu kan. Iya bisa jadi lagi musim hujan. Ini namanya hujan. Iya bisa juga. Terserah Gusti Allah dah. Nanti hujan mau kayak gimana. Mau berhenti dulu, berhenti lagi. Ya tapi menurut gua nggak masuk akal. Ya kan? Ada lagi nih di daerah masuk udah Kediri. Jadi di Jawa Tengah aman, begitu doang. Ya nggak aman lah kawan.
Hah? Tetap buat pemula, buat bahasa pemula ya. Ah, Ya was-was itu saat itu kondisi pas arah balik ya gue juga terheran-heran lah. Kok hal kayak gitu bisa terjadi ternyata itu. mm, Ya nggak aman, tetap ada kejadian-kejadian, tapi alhamdulillahnya sampai rumah dengan selamat. Alhamdulillah. Jawa Timur Jawa Timur di lemah. Kediri. Dia di Jawa Tengah masih ketawa-tawa, masih bisa ketawa. Di Jawa Timur itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, diem, pucat. Kecot gue. Bikin video sambung rasa tuh, ini nggak terkonsep. Cuman ya gimana ya, udah jauh-jauh masa nggak bikin. Akhirnya bikin. Bukan Ya, gak terkonsep now, di konsep tapi nggak jadi konsepnya. ini nggak terkonsep akhirnya. Itu karena dia lemah. Coba ceritain kelemahan-kelemahan lu Iya iya. di Jawa Timur gimana? Jawa Timur, mulai Jawa Timur, kejadian itu di Kediri. Berarti pertama di Kediri. Pertama di Kediri. Dan itu langsung ngedon. Itu langsung mas. Itu gue mental gue down kali hitungannya ya. Udah bukan don kali. Down lah, apalagi bukan down. Udah terkapar kali. Don kan baru, ya ngedon. Tak berkutik lah kayak gitu kan. Itu kejadiannya tuh masih siang. Ya jam biasa kalau kita jalan kondisi kita kan masih pakai HP gitu ya. Makanya kita jalan siang buat ngambil video. Biar cahayanya masih kelihatan segala macamnya masih aman lah gitu. Kita jalan siang. Habis johor, habis sholat johor kita jalan. Di wilayah Stono Gedong ya, kita ke Istana Gedong ya. Itu gue ada kejadian tuh, menurut gue satu sih jadi, tapi menurut gue mempengaruhi banget itu jadi cerita kita lagi nyambung rasa, gue berdua lagi nyambung rasa nih, tiba-tiba lagi nyambung rasa tuh gue denger Kondisi rame. kondisi itu rame, pendopo, kita di sana ada pendopo kan. Pendopo itu lagi direnovasi temboknya sama beberapa tempat, bukan tembok, ada juga yang Ini tembok makam. pelataran juga diberesin tuh. Disapuin. Diberesin, berarti ada orang. Iya rame, pokoknya kondisi rame. Ada anak kecil juga lari-lari. Itu kita lagi nyambung rasa, tiba-tiba ada suara tangisan, kejer tuh apa ya, kenceng kali ya. Iya. Kenceng, cewek gitu. Itu kan suara cowok ya, suara cewek tuh lebih kenceng. Itu lumayan lama tuh lama lah hitungannya, gue sampai apaan sih, Sampai takut gitu. pasti apaan sih tuh, gue tegasin lagi, anjir nih suara siapa sih nangis bocah kali ya. Tapi tadi gue lewat cuma ada nenek-nenek, banyak nenek kan ya, ibu-ibu lah, sama anak kecil kan yang di bawah pendopo. Enggak, suaranya di mana suaranya? Suaranya sebelah kuping kiri, terdengar kencang di kuping kiri. Oh. Itu kencang, kayak ya kencang lah, udah nggak bisa dikaya-kayain lah. Itu ngebuat gue down parah tuh. Habis nyambung rasa nih gue sama dia, akhirnya gue verifikasi ke lu kan. Nah, tadi lu dengar suara cewek teriak nangis gak? Lu ada aja boy lu. Kagak, gue halusinasi kan gitu, lo ngomong halusinasi. Lemah aja, lemah mulu dari situ udah gue. Dan kan posisi kita berdua ya, masa dia nggak denger? Harusnya dia denger juga. Kuping lu bagus, berarti sensitif, bisa mendengar suara yang nggak bisa didengar orang lain, kan hebat, Boy. Tapi harusnya sebelah kanan juga denger dong. Budek. Udah sebelah gua. Enggak. Tuh, itu awal mula kejadian yang luar nalar yang ngebuat gua terkapar mentalnya. Enggak terkonsep bikin videonya. Iya, mentalnya terkapar kan di Jawa Timur. Iya, enggak tercover down lah. Sampai situ video gua berantakan. Di semua video di Jawa Timur berantakan. Dia sampai tempat ini takut, sampai tempat ini takut, sampai tempat ini takut. Tuh. Karena
kenapa gue satu mungkin kalau udah mengalami beberapa kali nggak masalah ya. Itu pertama kali gue ke Kediri, pertama kali juga gue ke makam ulama-ulama wilayah Jawa Timur. Tuh. Ya langsung kaget lah. Kenapa lu dengernya suara perempuan, Boy? Bukan suara cowok, Boy? Kalau bisa request mana nggak denger dah. Iya, enggak, maksud gua kenapa dengernya suara perempuan? Jangan-jangan lu mikirin perempuan mulu, akhirnya yang muncul suara perempuan Kagak gitu. gitu boy. Enggak begitu ceritanya. Emang kita dari berangkat mikir perempuan kagak. Enggak, siapa tahu gitu. Kenapa bukan suara cowok yang lu denger? Ya dikasihnya perempuan kali sih dengernya. Jangan-jangan Mungkin gue lebih sensitif denger perempuan kali iya, ya. Jadi gue pekanya ke perempuan gitu. iya. Oh gitu. Bahasa halusnya gitu ya. Iya itu di Sono Gedong tuh kejadian kayak gitu. Dari Kediri. Terus di Mojokerto. Mojokerto pernah juga. Eh, Sampai akhirnya nggak ada video lu di Mojokerto gitu. Iya, iya. Iya, kalau teman-teman lihat video Sambung Rasa, ada judulnya Sisa-Sisa Kerajaan Majapahit. Itu video dia cuman sedikit. Emang Sisanya lewat doang, cuman lewat. suara. Karena udah nggak bisa deh. Udah nyerah gua. Kacau ya. Udah dari Kediri di shock apa ya? Shock terapi bahasanya ya. Iya kan, dikagetin begitu, bikin gua down. Nah, di Mojokerto juga di Trawulan ya, di Pendopo Agung. Pendopo Agung. Kita kan pertama ke situ tuh. Nggak, pas kita mau nyampe di Pendopo Agung tuh, itu udah bisa asar ya. Iya, jam habis asar. Bisa saran kan nyampe tuh. Itu dari udah lumayan jauh lah dari lokasi Pendopo Agung tuh. Aroma wangi juga sama kayak di tempatnya Kiai Hamid, tapi baunya beda. Aroma wangi sama tapi baunya beda. Tuh. Sampai itu aroma itu masih kecium sampai depan gerbang, Bang. Nah, sampai kita mau parkir tuh kan parkir kanan, Wanginya dari mana? dari jalan raya yang kita mau dari arah barat tuh kita mau masuk. Sampai parkir masuk. Nah, kan posisinya ini parkiran ya. Kita masuk kan ke sini ya. Gerbang baru pendopo. Kan di belakang petilasan Raden Wijaya ya. Nah, rute kita tuh kan harusnya emang lewatnya kan gerbang ke kiri. Terus ke kanan, lewat belakang Pendopo Agung. Dari kita belok kiri, selama pas mau belok kiri terus belok kanan, di situ gua kayak ngeh orang lewat gitu, bukan orang ya, sosok ya, tapi gua nggak bisa nggak ngeh bentuk kayak gimana, nggak, cuman ngeh sekelibatan set gitu. Dan gua merinding. Oke, sekelibatan lah. Nah dari situ langsung kali. Mana itu capek berimajinasi, berhalusinasi tuh kayaknya enggak dah. Posisi ya gue masih seger banget kan. Cuman mental udah terkapar gitu. Mental udah terkapar. Ya, mental udah terkapar. Iya, tambah lagi gue ngelihat sekelibatan gitu kan. Akhirnya di situ gue kan posisinya emang gue udah baca ya, ada dia itu siapa gitu kan. Pas itu gue langsung sopan, jalan begini, nunduk kayak kan, ya kan, gue nunduk. Itu karena apa? Karena takut? Ya nggak tahu, rasa gue tuh deg-degan aja. Ketika bukan takut ya, kayak masuk situ harus sopan, pasti gimana sih? Oh gitu. Jadi kalau iya kayak gitu dah, lu gimana sih masuk ke tempat orang tiba-tiba ya kan dikasih begituan, sekelibatan, tapi gue nggak ngeh bentuknya gimana, enggak, tapi sekelibatan doang. Nggak mungkin apa asap, nggak mungkin. Sekelibatan gimana sih? Sekelibatan, jadi pas kita belok ke kanan tuh dia juga ces gitu tuh, jadi kan ngeh kitanya juga. Nah kita mau jalan ya kan, nyusurin jalan setapak tuh di belakang samping pendopo, terus kita belok kanan di belakang pendopo.
Nah pas kita belok kanan ada pohon ya. Hmm. Tuh kan gue begini, di kuping gue tuh dua-duanya tuh dengar kayak drak 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 gitu bang. Suara kaki, Suara kaki, nggak tahu kan dengar kayak drak suara drak kuda. drak drak. Suara kaki kayaknya, kuda kayak nggak begitu dah. Kaki Banyak. banyak. Nggak cuma satu bunyi doang, drak drak kan drak 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 kan satu ya, satu Nah, orang. Drak drak itu banyak, lebih dari satu. situ. Itu Makin terkapar. makin down. Sekarat belum? Belum lah, Belum gila. Gue sekarat. bang nggak ada sekarat tuh bang, Oh, anjay. Kan terus dia dari situ, permulaan dari situ ngebuat gua, ya lu tau lah di pas video. di Raden Wijaya petilasannya gimana? Itu kan baru di belakang pendopo. Hmm. Ada gak yang nggak masuk akal menurut lo? Di dalam, oh udah masuk ya? Oh. Ya kita dibukain gerbang gitu. Kan kita lagi nyampe foto-foto, ketemu orang. Kalau gua di situ yang nggak masuk akal, kenapa lu moto ngeblur, kan tolol banget. Ya karena gue didadak boy. Kenapa semua foto gue itu hasilnya blur? Itu gua nggak masuk akal itu. Nggak ada yang fokus. Iya fokus, iya benar. Nggak ada yang fokus. Kalau dadak mungkin karena gue deg-degan kali ya, Ah, kondisi takut. jadi foto gua blur semua gitu. Buat lu nggak masuk akal tuh, harusnya lu fokus Seharusnya hasilnya. iya, lu gua nggak masuk akal kenapa lu moto nggak fokus, kan tolol, tinggal mencet doang, tak fokusin, nggak fokus gitu. Ya gimana? Suruh beraktivitas dalam kondisi yang Takut. takut. Oh. Black. Tahu nih, pakai ditanya. Tuh. Kalau sampai, nggak tahu, buat gua aneh juga sih. Tapi karena pertama kali aneh, buat gua aneh. Kita ngobrol nih, kita ada orang lewat, kita nanya. Lu sih yang nanya kan, harusnya lu yang nanya kan. Ya kan lu yang nanya. Gua kan kondisi gua takut, gua cuma ngeliatin lu doang. Nanya, bang, ini kalau masuk bisa bang, boleh bang kan gitu ya. Hmm. Oh, masuk dalam. Iya iya bentar bentar. Ternyata dia yang megang kunci. Kebetulan gak apa gimana tuh gue nggak tahu dah. Tapi menurut gue kebetulan. Ah, selama di Mojokerto itu sebenarnya gue masuk ke situs-situs bersejarah gampang. Itu yang menurut gue sampai gue bilang, oh orang Mojokerto baik-baik, sampai dianterin. Mau kemana aja dianterin gue. Iya. Mau masuk aja bisa. Mau ke sini dicariin kuncinya Dianterin. biar bisa masuk. Cuman sayangnya dia terkapar mentalnya. Akhirnya cuman sampai depan-depannya doang. Nggak masuk Nggak ke ada yang masuk. dalam-dalam. Gitu. Itu ya kejadian yang gue alami di Trawulan ya gitu. Dan mengakibatkan video penyambung rasa kurang gagal. keren. Terus boy, Surabaya boy. Dari Mojokerto kita ke Surabaya. Di Surabaya Iya. gimana? Surabaya, Surabaya kita ada 2 tempat kita hampiri. Satu ke makam Sunan Bungkul. Dan Bogor. Tempat pertama kita hampiri, kita ziarahi, kita sambung rasa di situ. Nah, Nggak bikin video juga di situ. enggak emang. Nyambung Jadi rasa. nggak ada. Videonya nggak ada. Karena mentalnya udah terkapar. Banyak video yang nggak ada. Iya. Iya kan? Iya. Di Sunan Bungkul gimana boy? Nah, Bungkul kejadiannya sama kayak di Stonegedong. Bedanya itu karena gue masuk itu gue nggak ngelihat orang nyapu ya, nyapu gitu, srek nggak ngelihat orang nyapu. Ya udah malam mau ngapain nyapu? Nah, iya nggak. Terus yang kedua itu kayak di tangan sebelah kanan sih, kayak ada ngelus gitu, ngelus tipis tapi dingin, sentuhannya dingin. Itu yang gue alami Sunan Bungkul. Jadian ya menurut gue yang nggak luar, ya di luar nalar lah, pasti di luar nalar. Walaupun gue pernah ngalami sebelumnya ya, terus dialami lagi, kok bisa begini ya gitu kan bahasa gue tuh. Habis itu kejadian di Sunan Bungkul.
Lalu di Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini luar nalar juga. Ya menurut gua, tapi itu kan nggak kelihatan ya. Maksudnya kejadian yang gua nggak tahu siapa gitu. Apaan sih? Yang kejadian di Sunan Bungkul kan kondisi gua nggak tahu yang nyentuh siapa, yang mukul Iya. siapa gua nggak tahu. Kalau di Sunan Ampel itu gua tahu kejadiannya, orang ketemu orang bahasanya gitu ya. Habis kita nyambung rasa, bikin video, kan di lokasi Sunan Ampel tuh di depan makam ada tempat ngambil air minum ya. Ada keran-keran tuh. Jadi ke sana kita mau balik tuh ya kan. Mau balik, ambil air minum, gua ambil air minum. Tiba-tiba ada habis ambil air minum ada cinta salaman. Apa kabar Jawara? Gue tawa-tawa ya kan, lu tawa-tawa gue tawa-tawa. Jawara kan gue pikir temannya dia ya kan, karena gue pertama kali ke Surabaya, kenapa salaman sama gue ya. Pas diajak nongkrong sama dia kan, bang sana bang, ya sana nongkrong sana lah bahasanya kan. Jalan gue nanya sama teman gue nih, teman lu bukan lah, terus siapa nih ya kan, so kenal bener kayak temen gue lama gitu, bahasa gue tuh temen lama dari mana lu gitu kan, akrab. Ini langsung akrab, sosok akrab sih tepatnya sih. Nongkrong kita lah, nongkrong deh, ngobrol lah. Menurut gua rada-rada sombong apa ya, suka ya, rada sombong sih, kayak ngasih tahu dunia ini kayak gini, dunia goib terutama ya, kehebatan dia di dunia goib kayak gimana ya gitu. Itu gua aneh banget itu, kok bisa kejadian sama gua begitu tuh. Heran sih, kok ada orang gitu ya tiba-tiba datang salaman kayak akrab banget sama gua, ngajak nongkrong, ngajak ngopi. Ya gue sih ayo itu ngobrol. Ya gue sih nggak ngobrol sih, tepatnya dia yang lebih banyak cerita tentang kehebatan dia, begini itu di Sunan Ampel boy, Surabaya. Terus kita lanjut ke Gresik. Kita ke Sunan Gresik ya. Sunan Gresik ya sama juga kejadiannya, sama kayak di mana, di Surabaya tadi, Sunan Ampel. Bedanya ya akhirnya gue bisa menyimpulkan ya, kok orang-orang yang nyamperin di makam tuh ya tampilannya kayak kita satu ya kan, kan. Terus kedua omongannya tinggi, kok pada ngomongnya tinggi banget gitu kan. Sedangkan gue orang yang pertama kali ketemu orang gitu sempat percaya gue ya kan, keren juga nih orang, bahasa kagum gitu ya. Tapi kok dia bisa sok-sokan kenal sama kita gitu kan. Di Gresik tuh kayak dia nggak salaman, cuman kita lagi duduk nih rame-rame, bertiga sih tepatnya sih, depan belakang, tiba-tiba dia duduk, brek, dari mana sampean, anjay. Dari mana sampean? Jakarta bang, gitu kan. Terus dia nanya, oh udah lama di sini? Enggak, baru. Akhirnya ya iyalah, cerita juga akhirnya kan gitu. Terus itu kita ke Gresik udah, Gresik itu doang kejadian menurut gue yang di luar nalar. Lanjut pulang arah pulang gitu ya, nah ini sih aneh. Motor kan kondisi udah sehat ya harusnya ya, Sehat. ya kan. Kita arah pulang di Demak. Di Demak nggak tahu dah, gue nggak sopan sih hitungannya sih. Di Demak kita mau mampir ke Mata Raden Fatah ya, gue malah nyanyi di motor. Geblek, nyanyi di motor, lagi nyanyi dak itu kayak jalan pantura wajar lah, bolong ya, tapi nggak dalam, dak gitu. Terus motor mati, tek, ya Allah, motor mati kan. Ngapa nih?
Padahal kan gue pikir sebelumnya ini udah dicek di bengkel resmi kan, aman, semuanya aman, nggak ada bocor segala macem. Terus juga dari kejadian di Kediri, terus Mojokerto, Surabaya, Gresik itu balik lagi juga kejadian aman. Kok bisanya pas gue di Demak arah pulang kok bisa jadi kayak gitu kan, kejadian lagi. Apalagi karena ya mungkin ya pasti karena gue ketawa-tawa, nggak sopan kali ya mau ke tempat orang-orang keren malah tawa-tawa ya, dikasih langsung lah, matilah motor lu gitu. Tuh aneh. Sama di Demak juga nyamperin lagi, tapi ini tampilannya lebih lebih gahar now. Kalijaga Kalijaga masuknya di daerah mana tuh? kan di Langu, Demak. Kayak di Langu. Itu ya samperin orang lagi habis sholat subuh. Hai, pengembara, anjay pengembara, gue pikir kan yang ngomong serem tuh. Gagah banget. Ya, gagah sama serem beda sih. Tepatnya serem. Pengembara dari mana nih? Ini kita ke depan ngerokok. Iya bang. Depan kita ngerokok baru. Lihat ngerokok. Lumayan lama tuh. Kayak dari posisi di Kalijaga itu, Sunan Kalijaga, ketemu disapa orang atau disamperin orang itu udah habis subuh lah, jam 5-an, setengah 6 ada kali. Disamperin sama orang di masjid. Samperin orang, ditanya itu dari mana, biasa nanyanya. Terus kesini mau ngapain gitu kan? Enggak, mau ziarah aja, nyambung rasa gitu kan. Oh, akhirnya dia biasa lah. Cerita-cerita, saya pernah kesini nih, selama berapa hari saya pernah kesini nih gitu. Ya karena gue yang nggak terlalu ini ya, kondisi ngantuk kali ya. Ngantuk, ya nggak tau nggak, dia ngobrol aja ngoceh, gue dengerin. Misalnya lama gue balik. Tuh salah ya, kisah yang gue alami selama pembuatan video sambung rasa perjalanan gue di Jawa terutama ya. Itu boy. Ya deg-degan sih. Dan banyak kejadian yang di luar nalar. Tapi ya kayaknya gue bisa nyimpulin dari lo gitu kan, yang ngajak gue main, anjay. Kondisi kayak gitu ya, satu sopan santun harus dijaga. Ya kan? Ya enggak? Sopan santun. Ya kalau ke tempat niat mau kemana, tujuannya baik, atau lokasi yang kita tuju itu ya orang-orang keren atau ulama, kalau bisa pas berangkat sopan lah gitu, jangan neko-neko gitu. Itu cerita gue. Yang lu mau kesurupan gak diceritain? Ya ini ya kesurupan karena gue nggak sopan lah, apa lagi. Iya, jadi sebenarnya banyak kejadian di luar nalar ya. Mungkin kalau orang nganggapnya itu cerita serem atau cerita mistis, tapi buat kita itu, kita nggak nyebut serem atau mistis, kita nyebutnya di luar nalar. Karena ya nggak masuk di logika kita. Terutama gue. Ya di gue juga nggak masuk, waktu motor nggak ada olinya itu gue kurang masuk di akal. Sisanya kalau dia dicolek-colek, dengar suara tangisan, terus ngeliat sekelebatan, sakit, itu udah biasa lah. anjay. Ya biasa, karena orang juga pasti punya pengalaman kayak gitu, boy. Oh gitu. Ya orang. Ya orang. Iya bener, orang. Kalau gue sih nggak ada. Gue cuma itu doang, motor nggak ada olinya. Oke, berarti emang keren motor ya. Lu sih yang keren kayaknya.
Kok di situ? Iya, banyak ngalamin kejadian-kejadian hebat. Anjay. Iya, Ya pembelajaran sih. Pembelajaran itulah. harus sopan santun. Sopan santunnya dijaga.